Jadi, gue sedikit aja di konten ini mau ngingetin aja buat kita semua, sekaligus pengingat buat gue juga kalau Persija kondisinya seperti kita ketahui sekarang tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Maksudnya eh, rasanya agak-agak beda aja gitu. Gue ngelihat Persija yang biasanya sama Persija akhir-akhir ini, entah dari semangatnya, entah dari apa sisi mana yang salah juga gue masih belum ketemu sampai sekarang. Tapi memang performa kita tuh lagi carut marut, lagi berantakan banget. Bayangin dari 9 pertandingan kita cuma bisa menang sekali. Sayang banget ada 8 pertandingan yang harusnya kita bisa dapat poin maksimal. Kebuang begitu aja gitu. Kesel emang, agak sedikit ngeselin. Tapi di lain sisi nggak bisa nggak ngedukung. Jadi agak sedikit mungkin lu susah ya kalau orang yang nggak di posisi kita, mungkin mereka nggak ngerti, tapi mungkin lu paham lah yang gue maksud, yang gue maksud gitu. Gue berusaha nyari-nyari kesalahannya, gue pengen tahu, gue pengen kritik salahnya dari segi apa. Kalau gue ngeliat dari materi pemain, bagi gue materi pemain juga nggak jelek-jelek amat. Kita juga punya Gustavo di depan, kita ada Gayos di situ, kita masih punya Rizky Ridho, bahkan kiper juga oke kedua-duanya, pemain inti, pemain cadangan. Terus dari kedalaman squad juga ya, bek kanan ada cadangan yang lumayan sama, setara kualitasnya. Bek kiri juga ada Pablo Andrade, ada Firza Andika, oke semua gitu. Hanif Sabandi juga performanya sebenarnya lagi bagus sekarang. Terus Rehan Hanan juga lagi oke sebenarnya. Terus kalau ngeliat dari Carlos Peña, strateginya gue bilang pergantian pemain yang nggak yang signifikan kesalahannya gitu. Hampir nggak, gue ngeliat kayak kemarin lawan Persebaya juga oke banget gitu. Nggak ada yang kesalahan yang benar-benar fatal gitu dari si Carlos Peña. Jadi gue bingung, ini kenapa nih Persija sekarang nih ada apa gitu? Apa dari pemainnya kah? Atau dari manajemennya kah? Atau dari apanya gitu? Karena kita supporter, bayangin, kita itu mecahin rekor lagi, kita supporter terbanyak lagi yang nonton pertandingan. Kemarin hampir 40.000 kalau nggak salah di GBK. Dengan performa kayak gini, terus masih lu ngedapetin jumlah supporter yang sehebat itu, sebanyak itu tuh sesuatu yang spesial gitu buat manajemen Persija harusnya. Lu performa lagi ancur-ancuran, tapi lu masih disupport kayak gini, hampir jarang. Biasanya kalau performa carut-marut, itu biasanya ditinggal sama supporternya. Tapi gue mau ngingetin, namanya supporter ya support gitu. Support itu artinya kan ngasih dukungan. Ngasih dukungan yang paling dibutuhin itu di saat tim lagi terpuruk kayak sekarang gitu. Ini saatnya tim lagi butuh support dari kita. Makanya gue tadi dari awal gue udah bilang, gue mau ngingetin buat kalian dan diri gue sendiri bahwa ini waktu yang paling penting untuk kita support Persija Jakarta. Kalau misalkan lagi bagus, performanya lagi hebat, lagi menang terus, ya lu merayakan aja, nggak usah support gitu. Karena udah otomatis orang yang nggak biasa support kan pasti ikutan itu. Cuman kalau dalam kondisi kayak gini, di mana orang sebenarnya lagi pada mau ninggalin, terus kalian masih ada di situ, itu ya kalian namanya supporter sejati. Makanya gue kemarin pas di GBK, gue ngeliat masih penuh, gue bilang gila juga nih anak-anak The Jack nih. Bisa-bisanya lo lagi dikeselin setiap minggunya, lo lagi dikecewain, tapi lo masih aja mendukung dengan sepenuh hati gitu. Bahkan biaya yang lo keluarin juga gue tahu nggak sedikit gitu. Jadi kalian tuh sebenarnya hebat gitu. Nah, kesalahannya yang pasti bukan di kita, bukan di penonton, bukan di Jackmania gitu. Kesalahannya bukan ada di pihak kita. Kesalahannya antara pemain atau manajemen. Gua nggak tahu, mungkin kalian bisa lebih peka dalam membaca itu. Ya kalian komen aja. Mungkin gue juga pas baca komen kalian jadi oh iya bener juga gitu. Bisa jadi. Terus ya tadi gue bilang ngeselin. Emang juga. Sekarang mau lawan Persik hari ini, gue ngupload, berarti ini gue ngupload pagi-pagi banget, hampir jam 1 malam gue upload. Lawan Persik juga sebenarnya performanya nggak lagi oke aja gitu. Persik dari 10 pertandingan bahkan dia belum pernah menang sama sekali gitu. Cuman kalau ngelihat dari di atas kertas kayak gitu, Persija tuh selalu meleset gitu dari yang seharusnya gitu. Sekarang kayak lawan Persik, harusnya sih kita bisa menang lawan dia. Memang ada beberapa pemain yang bahaya dari dia. Sekarang ada Ze Valente, ada Vergonzi, terus ada si Ezra, asisnya banyak banget, udah 3. Ze Valente 5 atau 6 gol, Vergonzi 5 gol, terus ada beberapa pemain lagi yang punya nama besar yang ada di situ gitu. Nah, kalau ngelihat dari klasemen, kita ke-6, mereka ke-12, jauh memang. Tapi nggak bisa begitu ternyata Persija tuh. Tiba-tiba bisa kita kalah lawan Persik, itu bisa
kesulitan. Kita lawan tim besar kita bisa ngimbangin dan segala macam. Jadi apa namanya, sulit untuk diprediksi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Bismillah aja, tetap kita support Persija. Apalagi sekarang saat-saat ini kita tetap support. Jangan ada bulian ke mereka. Mereka juga nggak mau lah. Siapa yang mau? Pemain juga nggak mau kalah, manajemen apalagi nggak mau kalah, ya kita juga fans nggak mau kalah gitu. Jadi ini kekalahan ini bukan yang kita inginkan gitu. Kita tuh termasuk manajemen dan pemain. Jadi jangan kita cari-cari kesalahan lagi, jangan kita saling caci maki, apalagi di antara kita, di antara supporter, jangan terpancing juga. Kita support aja. Tapi yang gue mau tekankan terakhir untuk si Carlos Peña, gue waktu itu pernah bilang, jangan terlalu cepat menghukumi si pelatih gitu, karena apa namanya, pelatih ini butuh waktu untuk adaptasi. Kayak waktu itu contoh Thomas Doll itu dikasih waktu 3 tahun dia untuk adaptasi sama Persija, tapi sayangnya belum sampai ketiga udah keburu diganti gitu. Harusnya kan tahapan awalnya ya lu targetnya misalkan 5 besar, tahapan keduanya 3 besar, tahapan berikutnya kan juara, harusnya kan kayak gitu kan. Tapi ternyata dia diputus di tengah jalan. Alasannya nggak tahu, sampai sekarang juga nggak jelas alasannya kenapa. Kalau dari segi performa, rasanya lebih bagus daripada yang sekarang. Performanya dengan pemain yang seadanya, apalagi di musim kedua, nggak ada pemain-pemain yang dia inginin. Tapi akhirnya kita harus berpisah sama dia gitu. Soalnya banyak banget dari anak-anak Jackmania tuh yang CLBK, terus yang masih beberapa postingan juga tentang Thomas Doll. Masih banyak gitu. Makanya gue singgung sedikit. Nah, sekarang kalau si Carlos Peña ini targetnya 4 besar. Waktu itu gue bilang, tar dulu, lu kan pada ngomong out awalnya kan. Gue bilang, tar dulu nih. Kita paling enggak minimal kalau mau ngeliat performa pelatih itu setengah musim, sampai paruh musim gitu. Nah, kalau paruh musim dia udah jelek, oke kalau kita minta out. Tapi kalau misalkan paruh musim dia bagus, harus diperpanjang sampai akhir musim. Evaluasi yang paling akhir adalah di akhir musim. Nah, sekarang di paruh musim ternyata Carlos Peña bagus banget kemarin. Kita di paruh musim 3 atau 4 klasemen kita sesuai sama target. Nah, sekarang hari ini kita di klasemen ke-6, di bawah target kita, berarti Carlos Peña ini harus menangin sisa 6 pertandingan terakhir. 6 kalau nggak salah, kita masih ada pertandingan ya. Itu harus sapu bersih semua kalau dia mau naik ke targetnya, dia sesuai di target yang sama manajemen gitu. Nah, hari ini enggak nih. Hari ini nggak sampai di 4, bahkan di 6 sekarang gitu. Kalau sampai akhir masih begini aja, ya bukan dievaluasi lagi. Gue rasa sih harus diganti gitu. Diganti dengan yang lain, walaupun targetnya masih sama. Karena apa? Lo dikontrak 1 tahun kontrak dia dengan perjanjian kalau lo harus finish di 4 besar. Kalau lo nggak finish di 4 besar, ya berarti lo nggak bisa nempatin janji dan lo udah layak harus dikeluarkan dari Persija. Kalau gue, final evaluasinya untuk si Carlos Peña nanti di akhir musim, feeling gue, kalaupun nantinya masuk 4 besar, rasanya bolehlah Persija sedikit-sedikit cari penggantinya dia gitu. Karena harusnya tuh 4 besarnya bukan kita ngejar dari bawah ke atas gitu. Harusnya kita di 2-3, ya ujungnya kita ada di 4 gitu. Nah sekarang kita targetnya 4 besar, tapi kita di 6, bisa ke 7, bisa ke 8, naik sampai ke 4. Ya berarti lu morat-marit untuk nyampe ke target lu gitu, bukan lu sampai di target dengan santai-santai gitu. Itu yang harus dievaluasi. Jadi ya udah, terakhir ya tetap kita support, harus kita support apapun kondisinya, tetap harus kita support. Stop atau kurangin caci makian di kolom komentar, apalagi di kolom komentar Instagram officialnya Persija. Jangan dulu, nanti ada pemain yang justru harusnya dia fokus malah keganggu dengan keadaan itu. Ya, ingetin ke yang lain kalau nanti dulu, sabar dulu, kita support dulu ya sekarang nih, soalnya ada sisa beberapa pertandingan. Itu butuh fokus dari si pemain dan si pelatihnya. Jadi ntar kalau udah beres, nah lu mau ngutarain pendapat lu ya silahkan aja. Gitu jadinya. Oke? Sekian dari gue. Agak kurang semangat emang, tapi ya gitulah, nggak apa-apa, kita tetap harus mendukung walaupun agak sedikit lemas. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.